Perkenalkan, saya Diflan Nurul Anisah, guru kelas di SD Negeri Gumelar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kali ini, saya akan membagikan praktik baik pembelajaran digital terdiferensiasi yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Sebelum memutuskan memulai strategi praktik baik, saya terlebih dahulu melaksanakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar murid, minat, kesiapan belajar, serta kemampuan awal murid terhadap materi yang akan saya sampaikan. Kemudian, saya membagikan angket diagnostik kognitif dan non-kognitif dalam bentuk Google Form, agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Berikut ini adalah hasil pemetaan gaya belajar murid terhadap kesiapan belajar, minat, dan analisis kognitifnya. Berdasarkan hasil asesmen awal tersebut, saya kemudian memutuskan untuk menggunakan suatu strategi pembelajaran terdiferensiasi yang saya beri nama Mi Cantik dengan model kolaboratif based learning. Melalui kolaboratif based learning ini, murid-murid akan belajar dan bekerja bersama, saling menyumbangkan pemikiran dan bertanggung jawab terhadap perannya, serta menggunakan media sosial untuk memperkuat tindak lanjut pasca pembelajaran, agar tercipta pembelajaran yang lebih bermakna, membekas, dan tidak berlalu begitu saja. Pembelajaran dimulai dengan menyiapkan fisik dan psikis murid. Tujuan pembelajaran dan teknik penilaian saya sampaikan di awal agar sistem penilaian dapat disepakati bersama murid dan juga transparan. Stimulus saya sajikan dalam slide PowerPoint dengan desain yang menarik dan full color, agar para murid dengan gaya belajar visual dapat terfasilitasi. Kemudian, saya mengajukan pertanyaan terbuka yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah menggunakan Mentimeter, agar murid timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Setelah itu, saya menyajikan contoh dan bukan contoh dari suatu iklan elektronik. Saat diberikan contoh dan bukan contoh, murid mendapatkan perbedaan di antara keduanya, dan timbul pertanyaan di benak mereka. Hal tersebut berkaitan dengan stimulus rangsangan agar murid tertarik akan hal-hal yang akan dipelajarinya. Tahap selanjutnya adalah mengorganisasikan murid ke dalam kelompok-kelompok belajar. Di sini, saya berperan sebagai fasilitator yang membagi peran masing-masing murid serta mendorong mereka untuk aktif di dalam kelompoknya. Saya mengarahkan murid untuk merumuskan konsep iklan yang akan dibuat dan mengarahkan mereka untuk membuat skenario terlebih dahulu sesuai dengan konsep yang mereka inginkan. Setelah itu, saya membantu mereka mengumpulkan informasi terkait konsep iklan yang mereka tentukan. Saya memberi kebebasan kepada masing-masing kelompok untuk menentukan sendiri tempat di mana mereka akan mengumpulkan bahan konsep iklan. Ada yang di halaman sekolah, taman sekolah, dan yang lainnya. Murid dengan gaya belajar visual berperan mengambil gambar. Murid dengan gaya belajar kinestetik berperan sebagai aktor. Sedangkan murid dengan gaya belajar auditori berperan sebagai sutradara. Setelah bahan iklan didapat, kemudian saya mengarahkan mereka untuk mengedit menggunakan aplikasi Canva untuk membuat iklan elektronik berbasis visual dan menggunakan aplikasi TikTok untuk membuat iklan elektronik berbasis video atau campuran di antara keduanya. Murid di masing-masing kelompok saling berkolaborasi ketika proses pengeditan. Saya mengajak kelompok-kelompok dalam kelas untuk saling berbagi terkait temuan mereka selama proses pengeditan, baik menggunakan aplikasi Canva atau TikTok, agar kelompok lain bisa menambah pengetahuan mereka. Tugas saya di sini adalah meluruskan temuan-temuan yang murid-murid peroleh agar diperoleh sebuah kesimpulan yang mudah dimengerti. Kemudian saya mengajak murid-murid untuk membuat kesimpulan bersama mengenai materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya, saya mengadakan asesmen formatif melalui Kahoot. Mayoritas murid kami lebih menyukai kuis online daripada paper test. Di sini, saya melihat murid-murid sangat antusias mengerjakan kuis menggunakan Kahoot. Selain menyenangkan, menggunakan aplikasi Kahoot ini juga bisa menambah kemampuan motorik murid. Langkah terakhir yaitu refleksi pembelajaran. Saya memberikan kebebasan kepada murid untuk mengekspresikan perasaan mereka selama kegiatan pembelajaran dalam bentuk
gambar emoticon di papan tulis. Mereka terlihat sangat antusias dalam kegiatan refleksi ini. Selanjutnya, saya menyampaikan tindak lanjut pasca pembelajaran. Saya mengajak para murid untuk membuat postingan karya iklan elektronik dan kemudian mempostingnya di media sosial yang mereka punya. Saya bebaskan mereka untuk berkarya dalam bentuk gambar di Canva, video TikTok, video Reel Instagram, Reel Facebook, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Hal ini saya lakukan agar pembelajaran lebih bermakna, membekas, dan menciptakan iklim bermedia sosial yang seret akan ilmu pengetahuan. Saya ingin melatih murid-murid saya untuk terbiasa sharing hal-hal positif melalui media sosial, melatih berkarya, dan mengubah mindset murid bahwasanya media sosial bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Berikut ini adalah sampel karya murid yang sudah diposting di media sosial. Inilah hasil praktik baik terkait penguasaan materi pembelajaran. Dengan terfasilitasinya semua gaya belajar murid, di sini terlihat dalam membuat iklan elektronik menggunakan Canva dan TikTok terbukti efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran berdiferensiasi.